Dan temannya, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan juga Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Trinuke Pujastuti, menjelaskan penyelenggaraan pilkada masa kedepan harus tetap direncanakan dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, mengingat sekarang banyak yang tidak disiplin. Nah, ini bagaimana Pak cara pencoblosan di masa pandemi ini, mulai dari kedatangan teman pemilih sampai kelar mereka memilih? Ini apa yang proses yang mereka lalui ketika dari datang sampai akhir? Iya, sebagaimana kita ketahui bahwa memang pilkada ini sempat tertunda ya, di masa pandemi ini di bulan Maret itu karena situasinya yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Namun setelah ada kajian dari gugus tugas dan pemerintahan pusat maupun dari Komisi 2, Kemendagri, kita duduk bersama bahwa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Nah, betul. Jadi untuk menghindari banyaknya mudarat nanti kalau ditunda terus sampai terkait anggaran ini ya, anggaran nanti yang tidak bisa lagi kita minta lagi. Nah, boleh dilanjutkan pilkada ini dengan syarat protokol COVID yang ketat. Nah, protokol COVID yang ketat itu seperti apa? Sebelum bertugas KPPS ini di hari H itu, seluruh petugasnya dipastikan tidak ada yang terpapar COVID, dilalui dengan rapid test dulu. Nah, jadi petugas yang kami di hari H itu sudah kami rapid test semuanya, begitu juga dengan limasnya. Kemarin juga ada petugas kami yang di Kelurahan Pasar Usang dan Siliang Atas ada yang dinyatakan reaktif dan dilanjutkan dengan swab, ternyata memang hasilnya positif. Nah, ini kami bebas tugaskan di hari H. Artinya dia tidak boleh mengikuti kegiatan di hari H itu. Berarti tinggal 6 orang lagi, kan jumlahnya 7 orang. Jadi cukup yang 6 itu ketua membagi timnya secara apa. Nah, lalu kami meyakini untuk meyakini menjamin hak pemilih itu aman datang ke TPS. Nah, pertama tadi di rapid test, lalu di tempat TPS itu kami sediakan alat pencuci tangan, alat pencuci tangan dengan sabun. Lalu kami pastikan dicek suhu tubuhnya dulu. Nah, setelah itu baru nanti KPPS-nya, KPPS 4 ya, meminta cek pemberitahuan dengan KTP-nya, nanti dicek lalu diberikan sarung tangan, sarung tangan sekali pakai yang dari plastik. Nah, lalu nanti setelah menunggu giliran, nanti dipanggil oleh ketua, di pemilih dan ketua KPPS itu menjaga jarak juga kan, jaga jarak. Lalu ketua memanggil pemilih dan diberikan surat suaranya dengan dalam keadaan sama-sama terbungkus sarung tangan. Nah, ini menghindari ya, di samping petugasnya pakai masker, pemilihnya juga pakai masker. Lalu di bilik suara itu juga nanti untuk pencoblosan, alat pencoblosan itu tidak usah diragukan lagi, karena kami setiap saat atau secara berkala akan dilakukan penyemprotan disinfektan baik di seluruh TPS maupun bilik suara itu, dan juga terhadap alat pencoblosnya. Nah, alat pencoblos ini kan dipegang oleh pemilih yang sudah pakai sarung tangan. Nah, lalu nanti setelah dimasukkan surat suaranya, lalu keluar, sebelum keluar pemilih itu membuka sarung tangannya dulu. Lalu nanti KPPS 7 kami akan meneteskan tinta. Nah, tidak lagi dicelupkan pemilih tintanya. Namun kali ini tintanya diteteskan memakai pipet gitu ya. Lalu nanti sebelum meninggalkan lokasi TPS, pemilihnya disarankan lagi untuk mencuci tangan. Mencuci tangan, dan petugas limas kami di pintu keluar itu setelah cuci tangan disarankan untuk segera pulang, tidak usah berkerumun lagi di TPS. Nah, itu namun lalu semangat lagi di cek pemberitahuan itu, yang biasanya kita datang ke TPS itu bebas kapan saja, mulai dari jam 7 sampai jam 1. Namun saat ini kan kami semangatnya untuk menghindari kerumunan di jam-jam tertentu itu,
Biasanya pagi itu paling ramai itu kan, pagi atau siang nanti kan. Nah, itu kami siasati dengan mengatur jam kedatangan. Nah, ini kami menghimbau kepada pemilih untuk datang sesuai jam yang telah ditentukan oleh petugas kami KPPS. Nah, namun jika tidak betul berhalangan di jam tertentu itu, masih tetap dilayani hak pilihnya sampai kapanpun menjelang jam 1 itu. Oke. Jadi berakhir jam 1 ya Pak? Jam 1 untuk pemungutan. Ya, pemungutan ya. Apa yang perlu dipersiapkan oleh pemilih, teman pemilih untuk sebelum datang ke TPS? Ya, yang paling disiapkan itu kan sudah menentukan siapa pilihannya. Oke. Nah, ini betul udah dicek dulu, di searching misi calon apa yang agar tidak bingung nanti di TPS itu apa yang mau dipilih. Ya. Lalu kami mengimbau kepada pemilih untuk datang ke TPS itu dengan membawa masker, lalu membawa alat tulis sendiri. Ya, alat tulis sendiri. Nah, membawa C pemberitahuan yang sudah diberikan ke rumah-rumah kemarin oleh petugas kami dan disertai dengan dokumen pendukungnya itu KTP elektronik. Nah, ini yang harus dipersiapkan dari sekarang. Marilah yodun sana kita ramikan pilihan dun sana.